Halo semua, perkenalkan, aku Saib yang akan membantu teman-teman seputar cyberbullying. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cyberbullying, Saib akan memaparkan alasan mengapa memilih topik ini untuk dijadikan tema. Seperti yang kalian tahu, di zaman sekarang, kasus cyberbullying sedang menjadi topik hangat yang sangat marak terjadi, terutama dikarenakan banyaknya penggunaan sosial media dan gadget. Hal ini menyebabkan remaja sangat rentan untuk menjadi pelaku dan korban di saat yang bersamaan. Dengan memilih topik ini, diharapkan fenomena cyberbullying dapat memperoleh perhatian yang lebih dari masyarakat dan untuk tidak disepelekan. Sebetulnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45B tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, cyberbullying adalah kegiatan yang mengandung unsur ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan atau kerugian material. Nah, mengapa cyberbullying bisa terjadi? Ini dia beberapa penyebabnya. Penyebab yang satu ini pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya konflik dengan teman di dunia maya karena dilakukan secara anonim loh. Apa kalian tahu? Ternyata masih banyak loh masyarakat yang tidak mengetahui UU ITE yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah kontrol sosial dan diri yang lemah. Kontrol sosial terdekat yang paling penting bagi anak adalah keluarga. Jika keluarga tidak melaksanakan kontrol pada anak, misalnya tidak mengawasi atau mendampingi anak saat menggunakan internet, maka kemungkinan besar anak tidak memiliki kontrol diri sehingga dapat menjadi pelaku cyberbullying loh. Lalu, apa kalian pernah meniru perbuatan orang lain di sekitar kalian? Kalau iya, hal tersebut bisa menjadi penyebab cyberbullying yang selanjutnya loh. Yap, anak dan remaja cenderung melihat, mempelajari, dan meniru berbagai hal di lingkungannya tanpa disaring terlebih dahulu akibat rasa ingin tahu yang besar. Nah, penyebab yang terakhir adalah seseorang yang telah menjadi korban perundungan di dunia nyata biasanya akan kehilangan kepercayaan diri sehingga terpicu untuk membalas perbuatan yang dialaminya melalui media sosial. Meskipun tidak menyakiti secara fisik, tetapi cyberbullying juga dapat memberikan berbagai dampak mental yang tidak kalah berbahaya loh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara psikologis. Cyberbullying mampu membuat korban menjadi depresi, mudah marah, stres, gelisah, cemas, dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri hingga percobaan bunuh diri. Yang kedua, secara emosional. Kalian harus waspada ya teman-teman, kalau sampai orang di sekitar kalian merasa terisolasi, terhina, khawatir, kurang berempati, mudah marah, impulsif, dan takut yang dapat menyebabkan perubahan perilaku, itu tandanya orang tersebut mengalami dampak cyberbullying ini. Lalu selanjutnya, jika ada teman kalian yang menunjukkan gejala seperti menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan diri, dan menjadi lebih agresif karena kehilangan kepercayaan pada orang lain, nah itu artinya teman kalian terdampak secara sosial. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat luas, tetapi dalam kehidupan sekolah, seseorang juga dapat menunjukkan gejala sebagai korban cyberbullying, seperti adanya penurunan performa secara akademis dan penurunan absensi hingga muncul perilaku bermasalah di sekolah. Nah, sekarang kita kan sudah tahu apa saja pengertian, penyebab, dan dampak dari cyberbullying. Selanjutnya, mari kita lihat salah satu kasus teman kami yang kita sebut sebagai A. Murid A dulu memiliki teman yang sangat baik, yaitu murid B. Tetapi, setelah beberapa bulan, ternyata B sering membicarakan A di akun Twitter private-nya. A dulu mengikuti akun Twitter B, tetapi B telah mengeluarkan A dari akunnya, supaya A tidak dapat melihat tweetnya yang membahas tentang A. Hal yang dibahas dalam tweet B adalah bahwa A sering menggunakan sesuatu yang girly, dan karena itu dikatakan sok cantik. Setelah mengetahui itu, A mengatakan kepada B bahwa jika ada sesuatu yang B tidak suka, langsung saja memberitahu A. Tetapi B tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya, banyak anak-anak dalam kelas A yang membicarakan A juga di belakangnya. B juga ternyata menggunakan aplikasi Discord sebagai sarana gosip tentang A dan anak lainnya. Nah, selanjutnya, survei yang dilakukan di SMP dan SMA Santa Ursula Jakarta telah menunjukkan bahwa
12,5% responden pernah menjadi korban cyberbullying, dan 65% dari responden memiliki orang di sekitar mereka pernah menjadi korban cyberbullying. Sedangkan 42,5% dari responden telah menjadi pelaku cyberbullying. 17,5% pernah mengutarakan hate comment, 42,5% dari responden pernah memberikan sindiran, dan terakhir 0% dari responden pernah memberikan ancaman. Dari data ini, dapat kita simpulkan bahwa dari hanya 40 responden, telah membuktikan bahwa perundungan dalam siber sangatlah marak terjadi di usia remaja ini, walaupun survei dilakukan dalam lingkup yang tergolong kecil. Seandainya teman kalian merupakan salah satu korban cyberbullying, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebagian besar dari responden menjawab bahwa mereka akan memberikan semangat serta menenangkan korban untuk tidak perlu merasa takut terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden sudah mengetahui cara yang efektif dalam mengatasi atau merespon teman yang menjadi korban cyberbullying. Selain itu, kalian pun dapat memberitahu orang tua atau orang yang lebih dewasa lainnya seperti guru jika tindakan cyberbullying yang dilakukan sudah melampaui batas. Lalu bagaimana jika teman Anda menjadi pelaku? Sebagian besar dari responden menjawab bahwa mereka akan menasihati teman dengan cara yang halus, membantu mengingatkan dampak-dampak dari cyberbullying kepada pelaku, juga menyadarkan bahwa tindakan cyberbullying itu tidak baik. Namun, jika tindakan teman-teman kalian sudah melampaui batas, jangan takut untuk mengkomunikasikannya dengan guru dan juga orang tua ya. Lihat deh, itu si Revi. Masa dia lagi foto-foto centil begitu? Yuk, tahu tuh cantik enggak, kepedean iya. Ih, lihat nih si Revi udah posting masuk foto tadi. Momen gitu kali ya? Iya. Dari kantor deh. Ah, ada notif apaan? Wah, kok udah ada hate comment aja sih? Lihat deh, masa A baru upload foto tapi udah dapet hate comment sih? Iya, kasihan banget. Kita bela yuk. Yuk. Wah, ternyata masih banyak ya orang baik di sekitar aku. Apa nih? Si Kayla kayaknya pasang story begini buat lu deh. Ya terserah juga sih dia mau ngapain ya, gue juga gak peduli sih sebenarnya. Ya sih, gue setuju. Sebenarnya nggak perlu peduliin apa yang si Kayla bilang. Kan emang dia biasa juga join begitu. Besok gue samping deh sama kita. Liverpool menang maksud ya. Ini sokok banget nih orang. Pasti supaya menarik perhatian cowok-cowok di sekolah deh. Iya banget. Bikin story aja deh buat balasnya anak. Aneh banget gue sama orang kayak gini. Lihat deh, ada yang kayak gitu. Ih, apa-apaan tuh si Laura komenin begitu? Harus dikasih tahu nih bocah.